تعريفا وكلفنا بما فيه من الطاعات والخيرات تكليفا وضاعف لنا فيه الحسنات والأعمال الصالحات تضعيفا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسوله بعده Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Amma ba'du. Jemaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbarakah ini insya Allah. Ketahuilah teman bahwasanya Allah itu memiliki sifat yang maha penyayang, yang mana sayangnya tak pilih-pilih sayang walaupun sangat banyak dari para hambanya yang jarang bersembahyang. Allah memiliki sifat yang maha pengasih, yang mana kasihnya nggak pilih-pilih kasih walaupun banyak dari para hambanya yang jarang berterima kasih. Jemaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia ada dua nikmat. Yang pertama adalah nikmat sehat dan yang kedua adalah nikmat sempat. Betapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang berbaring di rumah sakit dikarenakan nikmat sehatnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak saudara-saudara kita yang mereka tidak bisa meluangkan nikmat waktu luangnya, tidak bisa menggunakan waktu luangnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan nikmat waktu luangnya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita sehingga mereka tidak bisa bertobat kepada Allah dikarenakan mereka sudah tidak memiliki kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, akan datang suatu masa yang mana waktu itu kita sangat ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kita sudah tidak lagi di dunia, apalagi taubat sudah lagi tidak diterima. Jamaah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bercerita atau berkata tentang nikmat. Imam Ghazali membagi nikmat Allah menjadi 3. Saya agak grogi. Pertama, nikmat kecil, dan yang kedua adalah nikmat besar, dan yang terakhir yang ketiga nikmat sempurna. Yang pertama, nikmat kecil. Nikmat kecil itu nikmat yang bersifat sementara, seperti harta kekayaan, mulai dari emas, perak, kemudian misalkan ladang, sawit, atau tanah yang berhektar luasnya, ataupun begitu pula halnya seperti jabatan, mulai dari lurah sampai presiden, yang semua itu berakhir dengan kepensiunan dan akan berakhir menjadi mantan. Kemudian yang terakhir adalah nikmat sempurna. Yang nikmat sempurna ini hanya diberikan kepada orang-orang terkhusus saja, kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat tersebut? Nikmat tersebut adalah surga. Dan semoga kita semua yang hadir pada malam ini termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat sempurna tersebut. Takbir. Allah. Kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah melewati juga kafiran dan menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dengan perjuangan beliau kita bisa berkumpul, kita bisa merasakan manisnya Islam dan nikmatnya iman. Di sini saya bukan menjadi orang yang plagiat, apalagi menjadi orang yang saya di sini saya hanya
menjadi pelengkap bukan plagiat. Karena judul saya yang sekarang ini sudah disampaikan oleh Ustaz sebelumnya, yaitu Ustaz Syamdani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adzaful iman. Hadis ini hadis hasan, hadis ke-34 di hadis Arba'in Nawawi, dan hadis ke-49 di dalam Sahih Muslim, dan hadis ke-1140 di dalam Abu Dawud, dan hadis ke-1275 di dalam Ibnu Majah. Ya, artinya barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Jika ia tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Jika ia tidak mampu pula mengubah kemungkaran tersebut dengan lisannya, maka ubahlah dengan hatinya. Jika masih tidak mampu dengan hatinya, maka itulah selemah-lemah iman. Jamaah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat sebuah kemungkaran, namun kita tidak mengingkari kemungkaran tersebut dengan hati kita, iman yang ada dalam hatinya harus dipertanyakan. Jika kita melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Di sini dalam hadis ini, bahwasanya di sini ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka ubahlah sesuai dengan kemampuan kita, yaitu dengan tangan, jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu dengan hati. Nah, dengan hati ini adalah semacam iman, bahwasanya jika kita melihat sebuah kemungkaran, maka hati kita itu menolak kemungkaran tersebut atau membenci paling tidaknya. Kemudian kenapa konteks hadis tersebut tidak menyuruh kita atau tidak menjelaskan kepada kita bahwasanya kita itu menyuruh kepada kemungkaran, kepada kebaikan, tapi konteks hadis tersebut mengatakan bahwasanya kita itu harus melarang dari keburukan. Karena pada hakikatnya adalah menyuruh kepada kebaikan itu lebih susah daripada melarang dari sebuah keburukan. Dan realitanya seperti zaman ini. Dan realitanya seperti zaman ini, betapa banyak orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan dan sedikit orang yang melarang dari keburukan. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwasanya hadis tersebut memiliki dua makna. Sebagian ulama berpendapat atau menjelaskan makna hadis tersebut sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, dan sebagian ulama lagi berpendapat atau menjelaskan bahwasanya yang mengubah kemungkaran tersebut, kemungkaran dengan tangannya, yaitu mereka para penguasa, mereka yang memiliki kekuasaan, mereka yang mampu mengubah kemungkaran dengan tangannya. Kemudian yang mengubah kemungkaran dengan lisannya, mereka para khatib-khatib yang berada di mimbar, mereka yang ahli pidato, yang jago berbicara, yang mengubah sebuah kemungkaran dengan lisannya. Kemudian yang mengubah sebuah kemungkaran dengan hatinya adalah mereka rakyat biasa yang mereka tidak mampu untuk mengubah sebuah kemungkaran dengan tangan dan lisannya. Jamaah yang sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemungkaran, ada sebuah perumpamaan yang sangat bagus sekali, yaitu perumpamannya adalah sebuah kapal. Jadi ada sebuah kapal yang di dalam kapal ini ada dua pekerja atas dan pekerja bawah. Nah, ketika pekerja atas ingin mengambil air, maka dia cukup menurunkan sebuah timba dan mengambil air dengan mudah. Kemudian berbeda halnya dengan pekerja yang di bawah. Jika pekerja di bawah itu ingin mengambil air, dia harus naik dulu ke atas, kemudian baru dia menurunkan timbanya, baru mengambil air. Begitu terus. Nah, pada suatu hari, pada suatu waktu, pekerja yang di bawah ini mengatakan atau berpikir dia, kalau gitu kita ke atas terus, ke bawah ke atas untuk mengambil air itu susah. Dan dia berpikir bahwasanya dia ingin melubangi sebuah kapal itu agar dia mudah untuk mengambil air. Nah, di sini jika pekerja atas itu tidak berhasil mengubah pekerja yang bawah itu untuk melubangi air tadi, jika pekerja atas ini tidak berhasil untuk melarangnya, maka semuanya akan hanyut. Tapi jika yang atas ini berhasil untuk mencegahnya, maka semuanya akan selamat. Begitulah amar ma'ruf nahi munkar. Jika ada sebuah kaum, ada sebuah bangsa yang mana di dalamnya kejahatan merajalela, kezaliman di mana-mana, maka namun tidak seorang pun yang berhasil atau tidak ada seorang pun yang menyuruh kepada kebaikan atau melarang dari keburukan, maka azab Allah akan merata kepadanya. Ingatlah teman, bahwasanya kita menjadi baik itu sangat baik. Kita menjadi bagus itu baik, tapi kita membuat orang-orang di sekitar itu menjadi baik itu jauh lebih bagus.
Jamaah yang salah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengancam atau memberi gambaran kepada kita bagi orang-orang yang dia hanya menyuruh kepada kebaikan dan hanya melarang dari keburukan, namun dia tidak mengerjakan kebaikan yang dia suruh dan dia masih mengerjakan kepada terhadap kemungkaran yang masih ia larang. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu lailatal usri bi ila samai rijalan tutrabu safahum bil maqarib. Faqultu man haula ya Jibril? Hum kutaba'u ummatika alladhi kanu ya'muruna bil birri wa yansawna anfusahum wa yatluna kitab afala yaqilun." Yang artinya, di malam Isra aku melihat seseorang atau laki-laki yang dia itu memotong gunting-gunting, memotong bibir-bibir mereka dengan gunting. Dan aku bertanya kepada Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Dan Jibril menjawab, mereka adalah khotib-khotib, tidak ahli-ahli pidato dari umatmu, yang mereka itu hanya menyuruh kepada kebaikan, tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Padahal mereka itu membaca kitab, dan mereka tidak mengamalkan dan memperhatikannya. Jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dilambangkan atau dijelaskan bahwasanya amar ma'ruf nahi munkar itu wajib kepada kita, dan jika kita menyuruh pada sesuatu kebaikan maka kita wajib untuk mengerjakan kebajikan tersebut, dan jika kita melarang dari sebuah keburukan maka wajib kepada kita untuk menjauhi keburukan tersebut. Lalu kita akan berpikir di sini, jika kita masih mengerjakan sebuah keburukan, bagaimana kita akan melarang orang untuk menjauhi keburukan tersebut? Kita akan berpikir seperti itu. Dan pikiran ini dijawab oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bihi wa nahaw 'anil munkar wa illam tantahu anhu, kata Rasulullah SAW. Suruhlah orang untuk berbuat baik walaupun engkau masih belum mengerjakannya, dan laranglah orang dari sebuah keburukan walaupun engkau masih mengerjakan keburukan tersebut. Ikhwas sekalian, bahwasanya walaupun kita masih belum mengerjakan sebuah kebaikan, maka suruhlah orang-orang untuk mengerjakan kebaikan tersebut, karena nanti beberapa lama kemudian hati kecil kita akan berkata bahwasanya saya ini sudah menyuruh orang berkebaikan, masa saya masih belum mengerjakannya? Saya ini sudah melarang orang dari keburukan, masa saya masih mengerjakan keburukan tersebut? Hati kecil kita akan berkata seperti itu, akan terus berkata seperti itu. Jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ikhwah, bahwasanya rusaknya pemuda di zaman sekarang ini bukan karena banyaknya orang jahat, tapi rusaknya pemuda di zaman sekarang ini karena diamnya orang baik. Cukup sekian dari saya. Pantun dulu ya nih. Berapa ya? Oh, ada pantun nih. Bilang cakep ya? Oke. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam pipi. Apabila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Ada lagi, satu lagi. Kuntilanak naik sepeda. Cakep. Kuntilanak naik sepeda. Mundur-mundur di atas lumpur. Jangan pandang muka saya lama-lama, nanti malam bisa tidur. Ada pertanyaan? Jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.